Ya karena kan yang dilakukan uji keidentikan, nanti berarti uji perbandingan, uji pencocokan, berarti antara objek A dengan objek B, itu tidak menjawab autentisitinya, keasliannya, salah metodenya, maka outputnya salah. Yang kita inginkan kan authenticity test, uji keaslian, bukan uji identity, keidentikan. Maka outputnya salah. Kalau ada, berarti dia sengaja menggiring publik. Karena gini, ujinya uji keidentikan, bagaimana outputnya asli? Outputnya ya identik, yang kami uji identik A dengan B, bukan asli. Maka saya langsung to the point buat respon dulu ya. Nggak apa-apa Kang ya? Iya, mangga Kang. Oke. Jadi kemarin setelah adanya press conference Bareskrim, saya itu minta teman saya untuk ngecek big data. Iya. Karena cuma 1 hari, pagi ini big datanya sampai 23 Mei 2025, kira-kira 500.000 sampai 750.000. Itu mayoritas 85% tidak percaya dengan hasil Bareskrim. Dengan bahasa yang macam-macam lah. Karena kan kalau big data kan kita apa ya sih istilahnya grab ya. Web mining, penambangan data. Ya, kita ambil data-data itu berdasarkan keyword ya kan. Jadi sentimennya. Ya, jadi sentimen negatifnya yang tidak percaya Bareskrim itu 85%. Yang percaya itu cuma 15% saja. Nah, komentar Anda sesuai dengan SCI, Scientific Crime Investigation. Ya. Silakan. Itu kan menandakan bahwa publik tidak lagi gampang dibodohi. Oke. Ya kan? Bahwa yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin ya hanya narasi-narasi dan narasi, bahkan menampilkan yang versi berwarnanya saja di monitor mereka tidak berani. Yang ada cuma angle serah terima yang jauh dari focal point dari kameranya. Gitu. Jadi ketika kita perbesar pun tidak ada informasi yang bisa kita ekstrak, menguji keidentikan antara yang diserahkan itu dengan apa yang diupload di oleh akun X dari Dian Sandi Utama kader PSI itu, berikut juga dengan yang ditampilkan dalam bentuk proyektor di Fakultas Kehutanan UGM oleh teman alumninya. Nggak ada informasi sama sekali. Justru yang berani ditampilkan dalam bentuk fotokopi, padahal yang dimuat adalah informasi yang sama kan, antara fotokopi seharusnya dengan warna, ya sudah tampilkan aja di warna, bahkan harusnya dipegang oleh Dirtipidum itu. Oke, yang fotokopi itu Anda lakukan riset nggak atau penelitian setelah ditampilkan di Bareskrim itu? Enggak juga Bang, karena sama kan ya? Informasi warna itu kan sudah dibuang akibat fotokopi itu. Iya. Yang kita jejak kemarin kan yang penting itu lintasan stempel itu. Oke. Ya, kanal R itu. Jadi tidak relevan kalau fotokopi. Nggak kelihatan Bang, nggak kelihatan karena dia sudah jadi satu warna kan. Tapi foto yang face recognition? Foto enggak juga, belum. Karena ya? saya kecewa. Kenapa Dirtipidum berani mengatakan identik ya, bukan otentik ya, identik, tetapi menampilkan yang as-it-is nggak berani. Ini kan pertanyaan publik, makanya kembali lagi ke sentimen analisis tadi 85% ya. Iya. 80% itu menjadi negatif, berarti kan publik sudah tercerdaskan. Intinya 85% tidak percaya dengan hasil Bareskrim. Iya, artinya sentimen negatif terhadap Bareskrim kan. Tidak percaya terhadap temuan-temuan Bareskrim karena memang tidak berani secara terus terang, bahkan harus dipegang dong, jangan dibalikkan dulu seperti rilis polisi lainnya, bahkan semua barang bukti seperti kasus KM50 celuritnya ditunjukkan, diapakan, direkonstruksi segala macam, ini kan nggak ada. Jadi ini sepertinya by design ya, karena kelihatannya pelaku press conference itu tahu betul harus menampilkan ijazah warna itu dalam sudut yang memungkinkan yang punya angle rotated terus yang memungkinkan respon tidak bisa analisa, melakukan apapun. Iya, gitu loh. Karena ketika kita lakukan zooming kan ada penggandaan pixel di sini. Nah, penggandaan pixel itulah yang menyebabkan blur,
kabur. Oke. Gitu. Jadi ketika kabur ya informasi nggak dapat. Saya lakukan dengan super resolution juga gelap sudah. Karena di publik mereka mengatakan, oh kami udah tampilkan tuh fotonya, tetapi mereka pandai, mereka tampilkan fotokopinya, sehingga Anda tidak bisa lagi melihat lintasan warna merah cap itu. Tapi untuk berwarnanya agak miring sehingga tidak bisa diteliti. Iya, kan kalau fotokopi Bang, selain informasi warna, juga tekstur dari kertas itu juga kan hilang. Gitu. Kalau kita bicara kemarin itu yang mystery gas itu kan untuk namanya master plug-nya yang itu kan jadi hilang. Informasi serat kertas, terus warna-warna dari kalau fotokopi kan dia terjadi pembulatan, penghitaman walaupun dia harusnya dia abu-abu, dia dikonversi menjadi hitam. Itulah kelemahan dari fotokopi, Bang. Jadi mereka kan mengatakan mengambil 7 ijazah yang dari teman-teman Jokowi. Tapi kemudian yang dibandingkan itu cuma 3. Apa pendapat Anda? Kok bisa begitu? Padahal kalau misalnya memang mereka yakin itu tamatan 85 semua, mestinya kan 7-7-nya dibandingkan. Ya itulah Bang. Gitu. 3 pun nggak disebutkan referensinya. Karena kan yang dilakukan uji keidentikan. Berarti uji perbandingan, uji pencocokan. Berarti antara objek A dengan objek Y. Itu tidak menjawab autentisitinya, keasliannya kan Bang. Salah metodenya, maka outputnya salah. Yang kita inginkan kan authenticity test, uji keaslian, bukan uji identity, keidentikan. Maka outputnya salah. Jadi kalau digiring oleh media, polisi mengatakan ijazahnya asli, salah, identik identik dengan apa? Tapi Dirtipidum ada satu pernyataan yang memang jelas dia mengatakan asli. Anda dengar nggak? Enggak. Kalau itu benar, berarti itu pembohongan publik. Untuk menguji keaslian bukan baiknya kita cek lagi. Kalau tidak salah, kemudian dari semua rangkaian itu ada kata-kata asli yang keluar dari Dirtipidum. Tidak hanya identik. Kalau ada, berarti dia sengaja menggiring publik. Karena gini, ujinya uji keidentikan. Bagaimana outputnya asli? Outputnya ya identik. Yang kami uji identik A dengan B. Bukan asli, Bang. Kalau kita bicara identifikasi keidentikan, kan misteri gas saya sudah mengatakan ketika 1120 itu which is Jokowi punya dengan 1115 dan 1117 tidak identik. Iya kan? Maksudnya kan ketika dibandingkan dengan kelompok tertentu barangkali identik, tapi ada juga loh yang tidak identik. Nah, Anda menganggap apakah itu problemnya sehingga 7 yang diambil sampelnya cuma 3 yang dibandingkan? Bagi saya banyak problemnya dari pengumuman dari Dirtipidum itu, ya kan Bang? Kalau dia mengatakan scientific crime investigation berarti science. Science berarti dia punya metodologi, metode yang harus bisa repeatable, harus bisa diulangi oleh peneliti lain, berani terbuka, berani terbuka, berani diuji dan diulang prosedur mereka, metode mereka, output mereka berapa. Kemarin nggak ada kan technical report seperti itu. Apa metodenya, metodologinya bagaimana, outputnya bagaimana. Sehingga nanti ketika kita di pengadilan, ya bisa menggunakan technical report itu. Metodenya apa, metodologinya, prosedurnya bagaimana, terus outputnya bagaimana. Untuk crossfire gitu ya? Iya, itulah sains Bang. Harus repeatable. Ada yang mengatakan seharusnya itu press conference-nya itu dilakukan oleh orang puslapor sendiri, jangan oleh Dirtipidum. Dia nggak paham, kan dia kan cuma di feeding tuh. Tapi proses ilmiahnya yang namanya SCI itu kan dia juga tidak ikuti. Menurut Anda? Ya minimum ya dibacakan lah kan begini. Hasil SCI, Scientific Crime Investigation yang based on science tadi itu kan outputnya kuantitatif. Mana ada output science itu kualitatif. Dan identik itu adalah kata kualitatif. Sama seperti orang. Oh sudah Anda amati tadi, yang datang itu sama nggak dengan yang kemarin? Sama. Itu bukan penelitian. Kesamaannya berapa persen? Keidentikannya berapa persen? Oh jadi ada kaitan persentasenya juga gitu ya? Kuantisasi. Ya, kuantifikasi. Ya, kuantisasi.
Dikuantifikasi okay. Dalam bentuk persentase kah, dalam bentuk angka kah, 0 sampai 1 atau yang lainnya. Harus ada variabel keluaran sehingga itu menandakan bahwa produk dari proses penelitian. Oke, dia cuma mengatakan identik. Nah, itu orang awam pun bisa. Identik nggak yang kemarin datang dengan yang kemarinnya lagi? Identik. Itu bukan sains. Padahal kembar identik pun belum tentu 100%. Iya, identik berapa persen kan gitu, Bang? Iya. Kan begitu, Bang. Luar biasa. Silakan Anda mau katanya jam pukul 18.00 mau berjalan. Jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi tadi itu bahwa ada keluar statement bahkan di dalam teks di Kompas dan lainnya itu dikatakan Dirtipidum mengumumkan lembar pengesahan skripsi itu setelah diraba dan dirasa ada cekungan. Bayangkan proses ilmiah apa? Mereka mengaku SCI, tapi pengujiannya adalah dengan meraba dan perasaan. Kayak duit ya. Terus ada kecekungan. Terus apa output variabelnya dari itu? Dari proses perabaan dan perasaan itu, gitu loh. Jadi itu kan nggak sains, Bang, gitu loh. Terus itu dibandingkan dengan kesaksian, nah kacau sudah. Makanya rakyat tadi berdasarkan sentimen negatif. Oke, Bang, saya pamit. Terima kasih ya. Tapi Bang. Balikin lanjut. Dulu. Harta saya dibalikin dulu. Selamat. Silakan Kang Rizal ya. Siap, Bang. Kalau dilihat dari prosedur hukum yang Anda pahami ya, karena kita kan barangkali bukan spesialis pidana, tetapi mungkin Anda bisa memberikan semacam tambahan ya. Apa yang Anda lihat kejanggalan-kejanggalan dari apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Barreskrim ini? Silakan eksplorasi sebanyak-banyaknya. Sambil saya memonitor bagaimana sentimen positif negatif dari sisi prosedur gitu, saya kira mungkin seperti anti klimaks gitu ya dari segi prosedur itu dan bisa berujung pada prosedur yang keliru. Kenapa? Karena awalnya ya setelah ada informasi lidik, kemudian ada surat perintah penyelidikan, kemudian bergerak gitu dan berujung sebagaimana diinformasikan akan ada gelar perkara gitu kan untuk menentukan bagaimana tindak lanjut kan begitu. Nah, gelar perkaranya ternyata gelar perkara internal. Gitu. Padahal keputusan yang menentukan gitu kan, termasuk yang disebut dengan bisa melakukan penghentian penyelidikan. Itu seharusnya gelar perkara yang lebih terbuka dan bersifat lebih banyak pesertanya, baik termasuk juga pihak pelapor gitu kan, TPUA harusnya diundang gitu. TPUA bisa juga mengajukan saksi ahli misalnya di forum itu. Saksi dan ahli gitu kan boleh gitu kan. Bahkan diperdebatkan di situ di forum gelar perkara itu. Tapi faktanya enggak, itu sepihak gitu. Saya kira itu aspek pelanggaran prosedur gitu kan dari yang semestinya menurut saya. Yang menarik adalah orang bingung. Ini penyelidikan, tapi penyelidikan terhadap laporan informasi. Belum diterbitkan LP-nya. Konon katanya kalau ini ditingkatkan belum sampai pada penyidikan, nanti baru penyelidikan baru memulai lagi gitu kan. Penyelidikan tapi berdasarkan laporan polisi. LP karena diduga ada tindak pidananya kan begitu. Saya membayangkan bagaimana ya sebuah prosedur yang tertutup tiba-tiba menghentikan sebuah proses. Itu kan berbasis dari narasi atau frasa klarifikasi. Gitu. Saya kira klarifikasi ini makhluk yang bersayap banyak. Gitu maksudnya gitu kan. Dari sisi hukum nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Bahkan kalau bisa dibuat berita acara klarifikasi itu kan seperti berita acara pemeriksaan. Saya kira ini perlu diluruskan dari sisi hukum acara. Dalam KUHP kan nggak dikenal gitu, tapi ini dikembangkan. KUHP ya? KUHP, gitu kan? KUHP gitu kan, tidak dikenal. Nah sekarang ternyata ini menjadi model
bahkan modus gitu kan yang bisa kesana kesini, termasuk bisa saja akhirnya mendekatkan kepada status tersangka. Ada kesan begini, misalnya. kalau ada laporan tentang sebuah tindak pidana, kan sikap seorang penyelidik atau penyidik biasanya membuktikan apakah laporan itu benar. Kan begitu? Ya. Biasanya premisnya begitu kan, hipotesanya. Setuju. Tapi kok terkesan ya dalam kasus ini penyelidik membuktikan bahwa laporan itu tidak benar. Iya. Jadi maksudnya sikap dasarnya itu adalah itu. Ini mau melakukan proses untuk melayani pengaduan itu atau dia ingin menjadi katakanlah bunker dari kepentingan lain. Makanya itu sebetulnya jadi yang saya sebut awal itu Bang, anti klimaks. Iya. Gitu. Pada awalnya kan seperti betul penyelidikan itu kan gitu. Tapi ujungnya bahkan sesuatu yang sangat penting itu tidak dihadirkan. Katakanlah dalam bukti-bukti yang diajukan oleh TPUA itu kan ada videonya Dr. Ismon, ada videonya Dr. Roy, gitu kan. Bahkan jumlahnya cukup banyak untuk video itu. Dan tidak dipertimbangkan sepertinya. Jangankan dipertimbangkan. Dilihat saja enggak, jangan-jangan. Harusnya dipanggil, ikut diperiksa. Setingkat Jokowinya saja gitu kan, diperiksa gitu kan atau diminta keterangan. Ini figur penting dalam yang sudah dijadikan alat bukti oleh TPUA. Kok tidak gitu. Makanya nanti timbul bias-bias, terutama pada hal yang sifatnya tadi yang disampaikan Dr. Ismon, muncul itu yang semestinya itu sudah terklarifikasi dini masalah tadi, sehingga kesimpulannya bisa tidak semena-mena seperti ini, dihentikan gitu kan, atau tidak ditemukan tindak pidana gitu kan. Itu kesimpulan yang juga dari segi itu tiba-tiba munculnya gitu, gitu kan. Saya merasa kok seperti tidak ada perlakuan yang setara. Jadi pihak pengadu atau pelapor karena aduan masyarakat, dia laporan terhadap pengaduan masyarakat, itu tidak dimintai keterangan yang cukup, yang adequate sesuai dengan bukti yang dia lampirkan. Termasuk misalnya pelapor utamanya Egy Sujana, yang kita tahu lagi sakit, kok nggak ditunggu gitu loh? Sebenarnya dia juga penentu, gitu kan? Kenapa dia nggak ditunggu? Sekarang saya lihat dia hari ini protes dia itu, ini. Terkesan bahwa ketika Dirtipidum menyampaikan di awal, terkesan bahwa Egy Sujana seperti dianggap mangkir 2 kali nggak datang katanya. Kemudian mempermasalahkan TPUA juga yang tidak terdaftar di AHU gitu. Jadi ada kesan di awal itu cenderung mendiskreditkan TPUA dan Egy Sujana. Menurut Kang Rizal gimana? Ya itu terasa, tapi salah gitu menurut saya. Karena misalnya TPUA harus ngerti dulu kan, TPUA itu tim membela ulama dan aktivis gitu. Berarti tim. Masa tim harus terdaftar di AHU? Itu kalau itu organisasi, ormas gitu kan, atau yang punya yayasan juga atau apapun namanya, ini kan tim yang hanya merupakan kelompok keperluan sesaat. Itu jadi sebetulnya itu dari sisi pemahaman soal legal standing itu sudah dikemukakan dari awal. Kemudian ini kan Dumas, pengaduan masyarakat, berarti TPUA itu bagian daripada masyarakat. Jangankan ada tim, perorangan juga kan bisa mengadukan. Masa dipermasalahkan dengan aspek-aspek yuridis seperti terdaftar di AHU. Padahal orang asing pun bisa juga melaporkan itu kan? Bisa, namanya. Orang lihat kejahatan siapapun bisa melapor kan? Oke, Kang. Yang jelas pernyataan dari Bareskrim atau Mabes Polri mengatakan bahwa tidak ditemukannya unsur pidana di dalam laporan masyarakat tentang dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Joko Widodo atau Jokowi. Sementara kasus pengaduan ke Polda Metro Jaya masih berjalan.
apa yang Kang Rizal ingin lakukan dan teman-teman ke depan? Dengan catatan bahwa masih ada perkara perdata di Solo yang barangkali bisa jadi sebagai ajang untuk pembuktian. Silakan. Sebenarnya dari sisi pernyataan bahwa tidak ditemukan unsur-unsur pidana, berarti sebetulnya bisa memberi ruang pada perdata. Oke. Kan gitu. Itu perdatanya harus jalan. Gitu. Bahkan menurut surat edaran Mahkamah Agungnya kan, ketika ada perdata dan pidana. Perma ya, peraturan Mahkamah Agung. Perma 1956. 5856 ya. Ya 56. Yaitu harus didahulukan perdatanya, karena juga ternyata si perdata ini berhubungan dengan soal status ijazah, gitu. Ketika berbicara tentang terjadikah perbuatan melawan hukum pada proses yang berkaitan dengan ijazah itu, berarti bukan sesuatu yang tidak terkait, gitu. Maka sangat wajar, gitu kan, kalau misalnya aspek pidananya terhenti, baik itu Barreskrim maupun Polda. Gitu. Dari misalnya dalam proses pembuktian dalam kasus perdata, pihak tergugat mendatangkan ahli dari Barreskrim gitu, kan fair saja. Tapi pihak penggugat bisa juga menghadirkan Rismon dan lain sebagainya. Bahkan bisa temuan-temuan yang ada pada proses pidana katakanlah yang seharusnya bisa dibawa ke ruang perdata, gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah, meskipun dia terhenti, tapi dia melakukan operasi senyaplah pencarian informasi, itu bisa digunakan, gitu. Oke, tapi saya tidak pernah mendengar ya TPUA concern, ada perhatian untuk membackup kasus perdata yang sedang berlangsung sekarang ini. Itu apa saya salah? Bukan begitu, karena memang kasus perdata ini kuasa hukumnya bukan TPUA, gitu. Karena TPUA kan dari awal juga sudah membela atau menjadi kuasa hukum kasus perdatanya Bambang Tri. Awalnya awal kan Bambang Tri tahun 2022. Kemudian Bambang Tri dikriminalisasi, gitu kan. Kemudian TPUA mendampingi. Kemudian TPUA juga masuk lagi kan di perdata, gitu, di yang keputusannya NO itu. Jadi memang TPUA sedang menjalankan ini, dan TPUA sampai kepada pengaduan masyarakat di Barreskrim. Jadi masih berjalan TPUA begitu. Nah, Dr. Taufik melalui gugatan perdatanya ini menjadi bagian lain yang berjalan. Jadi kita sebenarnya nggak usah campur tangan TPUA. Begitu juga yang di Sleman kan menggugat juga. Itu walaupun ada irisan-irisan kasusnya, tapi berjalan bersama-sama gitu. Kalau menurut saya mah bukan tidak peduli, tapi sebetulnya saling support gitu kan, dari pandangan-pandangan keahlian dan sebagainya, gitu. Komunikasi berjalan.